udah tahu semua itu namanya apa ya? Gas. Gas atau tabung gas? Tabung gas berwarna enggak hijau, gitu ya. Ini untuk yang kakak-kakak yang mungkin sudah sering masak di dapur. Sering sekali ini di Kabupaten Sragen itu penyebab kebakaran juga. Beberapa kali kita menangani tentang kebocoran gas. Nah, di sini kakak-kakak sekalian, di sini itu apa ya? Kebocoran itu bisa dimanapun. Ada yang dekat regulator, di tengah selang atau selang dekat dengan kompor, itu ya. Di sini, maaf dulu. Di kami di pemadam itu bisa ada api, itu ada 3 unsur. Yang pertama ada panas, yang kedua ada apa yang kita hirup ini? Ada oksigen. Terus yang ketiga ada bahan. Jika 3 unsur ini tadi tidak terpenuhi atau tidak ada, api tidak nyala, gitu ya. Nanti kita praktekkan bener apa enggak. Kalau 3 unsur tadi kita putus atau kita hilangkan, api itu ada apa enggak, nanti kita praktekkan. Itu ya. Giling-giling, api tadi bisa ada 3 unsur. Apa saja? Yang putra, 1. Hah? Apa? Panas. 2. 3. Terus yang ketiga. Ketiga apa? Bahan. Itu ya. Langsung saja kita praktekkan Pak Ibu. Bener nggak? Kalau 3 unsur tadi kita matikan salah satu atau kita putus salah satu, ada api apa enggak? Agak-agak ke belakang nggak apa Mas Ibu? Soalnya dengan anak-anak TK bisa agak ke belakang nggak apa-apa. Anginnya rano loh. Nah, gini lah. Lihat itu api kan? Tadi ada 3 unsur. Ada udara, ada panas, ada bahan. Coba dimatikan. Nah, matikan. 3 unsur tadi, ada udara, ada panas, ada bahan. Kalau tadi apinya hilang itu, yang dihilangkan apanya? Ada yang tahu ngacung? Ngacung. Tadi. Udara. Terus? Oksigen. Apa? Ya. Kalau medianya ini kita gunakan yang apa itu tabung gas, yang kita putus, yang kita hilangkan adalah bahannya. Karena bahannya kita dari tabung gas, gitu ya. Nah, coba lagi Pak Irgo, awas ini udaranya agak ke utara kelihatannya. Nah, bahannya gas, ada oksigen, dan kita ada panasnya. Kita panasnya menggunakan tadi apa Pak Irgo? Korek. Padam mana Pak Irgo? Padam kan? Nyala. Ada kendala di. Nah, di sini untuk kakak-kakak yang di belakang. Kalau adik-adik jangan dulu main ini ya, atau menggunakan ini ya. Untuk kakak-kakak yang di belakang, saya yakin di sini jenengan sudah tahu caranya lepas pasang regulator. Sudah semua? Yakin? Nanti kami butuh relawan untuk mempraktikkan 1 atau 2 orang itu, guys. Pertama lepas pasang regulator dulu. Gini, kakak-kakak sekalian dan adik sekalian, kalau terjadi kebocoran gas itu bisa saja terjadi di dekat regulator, di tengah selang, atau di ujung selang dekat kompor. Itu tadi, guys. Tapi yang jadi patokan karena di sini itu semua lewatnya dari regulator, panjenengan harus bisa copot regulatornya, gitu guys. Nah, ini tadi Pak Irgo mempraktekkan di situ ada api, terus kok pegang selang ditutup mati gitu, kok nggak panas kenapa gitu guys. Ada yang mungkin yang bertanya seperti itu guys. Ini di sini itu selang, terus gas, betul.
baru api. Kalau gas itu kalau dipegang itu rasanya gimana? Panas atau gimana? Dingin gitu ya. Betul. Kenapa tangannya Pak Irgo enggak kepanasan atau terbakar? Karena di sini itu ada sela-sela gasnya. Kalau menutup, kalau menggunakan alat ini harus pakai jempol, nggak boleh pakai jendek. Kenapa? Kalau jempol ini lebih besar, ya jendek kecilian, bolongan selangnya ini enggak tertutup, gitu ya. Kita butuh satu relawan dulu dari kakak-kakak yang sudah besar, monggo untuk mencoba ini. Kami bantu, kami dampingi, kami yakin aman, gitu ya. Kita yang anu dulu aja, yang apa ya, yang apa gampang-gampang dulu. Nanti selanjutnya boleh kita redam selangnya gimana, cara menutupnya gimana. Pastikan arah selang itu ke depan atas, nggih. Jangan ke arah tubuh kita. Nah, coba dilihat dulu. Maju pelan-pelan. Praktekkan dulu nggak, Bapak Irgo? Praktekkan dulu, Pak. Mbak, itu lihat cara pegangnya nggih, Mbak? Kak, Kak, gitu. Langsung di titik selang itu. Coba dulu, pegang dulu Pak Irgo, pegang selangnya, biar dipegang selangnya oleh mbaknya, kakaknya. Pas jempolnya bisa menutup lubang. Ini kalau latihan atau melihat seperti ini, yang pertama usahakan jangan panik, ya. Yakin bisa, gitu ya. Ayo, boleh dicoba Pak Irgo. Lepas dulu. Ke utara, Bos, ke utara. Ini boleh dilihat, boleh dipraktekkan di sini. Tapi kakak-kakak pemadam pesen yang adik-adik, khususnya yang putra, jangan pernah mainin di rumah, ya. Bahaya, gitu ya. Nah, tepuk tangan, gitu. Ya, makasih Mbak. Mbak siapa tadi? Cia, Mbak Cia. Oke. Kami butuh satu relawan lagi untuk mencoba selain Mbak Cia tadi. Monggo. Tanya dulu Mbak Cia, panas apa enggak? Enggak kan? Ayo. Berarti arah ke utara Pak Irgo. Arahnya ke utara Pak Irgo. Nah, tepuk tangan. Matur suwun, nggih. Itu tadi sedikit tentang teknik pemadaman jika terjadi kebocoran gas di dekat kompor, gitu nggih. Nah, terus ada pertanyaan, kalau di dekat, bukan di dekat, tapi di tengah-tengahan selang gitu, apa yang terjadi? Awal tadi saya bilang, untuk memadamkan kebocoran itu, sekarang kita praktekkan Kak Irgo. Kalau kebocorannya itu selang dekat dengan kompor, yang pertama harus kita lakukan itu apa sih? Kebakaran itu sudah menyalat ke alat masak kita. Yang pertama tadi Pak, maaf Bu, kakak sekalian, kita lihat seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, yang pertama harus kita lakukan tadi apa? Lepas regulatornya. Setelah itu jenengan bawa regulator menjauh dari titik api, regulator dan gasnya. Nah, kalau seperti ini kan nggak mungkin kan kita biarkan saja. Kita cari alat yang sangat sederhana. Bisa panjenengan, bisa pakai handuk, bisa pakai sarung seperti ini, bisa pakai kamli dan sebagainya yang tebal dan lebar. Dan harus dibasahi. Kenapa harus dibasahi? Kalau kain ini tidak dibasahi, ada pori-pori atau rongga udara sehingga tidak bisa memutus aliran oksigen yang ada di titik api tersebut. Kita praktekkan Pak Irgo. Semua dilihat caranya gimana, gitu ya. Kalau terjadi seperti yang pertama, jangan panik dulu. Tenang mawon, jenengan cari alatnya. Setelah itu menuju ke titik api. Kalau secara dilempar, okay? Kalau dilempar yang rabas itu mesti tumpah. Kalau tumpah mesti semakin melebar apinya.
Kita kasih contoh Pak Eko dan Pak Irfan. Bener nggak sih kalau terjadi seperti itu tadi dilempar, belalah kok gak pas, gitu seperti apa guys? Coba kita praktekkan. Dilempar, merucut nih gitu. Yuk, Pak Eko siap yuk. Nah di sini kita bawa dua alat tradisional yang yang pertama kita bawa sarung, di sini juga ada karung goni, gitu guys. Kalau panjenengan melihat kebakaran, nak golek karung goni kan kangelan. Yang penting yang jenengan cari itu alat yang tebal, lebar, dikasih air untuk menutup pori-porinya agar bisa menutup udaranya. Kalau Pak jenengan panik terjadi seperti ini, dilempar, apa yang terjadi? Gak pas, api masih murup. Setelah itu, panjenengan jangan tarik alat yang pertama tadi, jenengan cari lagi alat yang kedua, sama dibasahi, baru pelan-pelan menutupnya, gitu, pelek. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa disarankan menggunakan kain dibasahi? Kalau panjenengan pertama, kalau melihat seperti ini, di pikiran panjenengan mesti yang Anda lakukan cari air terus disiram, gitu nggak? Kita praktekkan. Kalau panjenengan menggunakan ini bener apa enggak? Apa yang terjadi? Kita lihat, kita praktekkan Pak Eko. Ada agak gede ya, agak belakang ya. Kita lihat. Nah, itu yang terjadi adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Karena masa air dan karena di sini kita menggunakan bahan minyak, itu masa air itu lebih berat dari masa minyak, sehingga disiram seperti itu pasti meluber, nggak bakalan mati, meluber gitu. Nah, sudah boleh diangkat Pak Irko. Kita contohkan. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, pertama harus Anda perhatikan atau lakukan, lindungi diri panjenengan dulu. Iso mateni tapi jenengan terluka sama saja, gitu nggih. Yang pertama, lindungi diri, baru mematikan titik api, jadi aman semuanya. Ini di sini ada juga teknik cara memegang alat tradisional. Di sini kita pakai karung goni. Cara pegangnya lihat di bawah, enggak apa-apa itu. Nah, jempol boleh ambil dari depan, boleh dari belakang. Yang penting jempolnya di atas. Setelah itu diangkat, lindungi kedua siku kita, muka kita, dan tubuh kita. Oke, jangan terlalu tinggi Pak Irko. Nah, untuk cara pegang ini, untuk menuju ke titik api, jangan terlalu tinggi, guys. Jangan menutup mata. Karena mata ini ketutupan malah merucut, gitu, guys. Lindungi kedua siku, tangan kita, tubuh kita, muka kita, baru maju ke titik api. Coba di depan lagi Pak Eko. Oh, airnya habis. Dikit-dikit. Nah, kita praktikkan lagi caranya pegang, caranya maju gimana menggunakan alat tradisional ini, melihat atau mematikan api seperti ini. Nah, lihat, maju ke depan itu titik api Pak Eko. Kalau panjenengan mau menutup ini, sekali maju harus maju, nggak boleh mundur. Kenapa nggak boleh mundur? Kalau sudah maju jenengan mundur, api tidak ke arah sebaliknya, tapi mengikuti panjenengan. Kalau sekali maju, ikuti arah angin, jangan melawan arah anginnya. Itu nggih. Langsung tutup aja Mas Riko. Lep, gitu nggih. Nah, setelah ditutup jangan langsung diangkat, tunggu dulu sebentar. Kalau di situ sudah ada asap putih atau asap coklat keluar, api sudah padam. Terus cara ambilnya juga sama seperti pertama kali, dari depan, tarik ke belakang. Kenapa seperti itu? Tetap lindungi tubuh kita, jaga ini kalau api belum padam, gitu ya? Kainnya. Sekarang setelah itu putar ke dalam tangannya, seret agak kencang.
Kamu Mas, maju aja kalian Mas. Nah. Untuk persiapan satu relawan lagi untuk mempraktekkan ini. Ayo, ikuti arah angin, jangan melawan arah angin. Gitu ya. Kali panjenengan maju ke depan langsung ditutup. Tepuk tangan untuk Kak Dinda. Aman Kak? Nggak kecelat api kan? Ya. Terima kasih. Itu bisa diambil lagi Kak. Cara ngambilnya juga dari depan. Tuh nanti, kenapa harus dari depan? Kita jaga-jaga. Siapa tahu api yang ada di dalam itu masih menyala. Gitu ya. Nah, terima kasih Kak. Boleh dikasih bawa dulu api tersebut. Nah, kalau panjenengan sudah maju, kalau mundur yang terjadi seperti ini, api mengikuti jenengan, menyala jenengan. Jadi sekali maju harus maju, gitu ya. Jangan panik, tutup pelan-pelan, dipasne titik apinya, gitu. Nah, ada yang berani maju untuk mempraktekkan ini? Boleh dari kakak-kakak, boleh dari bapak Ustadz atau yang lain, monggo. Pak, silahkan coba Pak, nggak apa-apa Pak, mempraktekkan Pak. Ayo Pak, dari kakak-kakak ada? Kakak-kakak yang berani tadi ada? Coba berlakukan satu atau dua orang ke sini, biar kami bantu. Kami backing dari belakang biar aman. Monggo Bapak, boleh coba ke depan. Sebenarnya gini ya, kalau ada kejadian seperti ini, titik api seperti ini, itu semakin cepat, seharusnya cepat pakai cari alat untuk memadamkan. Kalau semakin lama, apinya itu semakin besar. Tolong bantu dulu Pak Edi, ya sebelah. Maju depan Pak, ikuti arah angin, belakangnya Pak Irfan. Jangan dilempar. Nah, bentar dulu Pak, jangan Bang. Tunggu dulu sampai ada asap yang berwarna putih atau coklat keluar. Kalau sudah keluar ini, api sudah padam. Cara ambilnya sama Pak dari depan tadi, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Tetap lindungi kedua tangan, tubuh kita dan muka kita Pak. Nah, tepuk tangan untuk Bapak apa yang Ustaz ya? Makasih Pak. Ya. Sekarang satu relawan dari yang kakak-kakak yang di belakang. Saya yakin di situ banyak wanita-wanita berani. Soalnya tadi yang pertama udah berani. Ayo, satu orang ke depan. Satu orang ke depan sebelum cuaca tambah panas. Ayo. Ayo Kak, satu orang Kak ke depan yuk Kak. Untuk relawan yuk Kak yuk. Ayo kakak-kakaknya. Ayo panggil yuk, siapa satu orang yuk ke depan yuk. Ayo. Nah, tolong dibantu Pak Irfan, Pak Irgo, Pak Iko. Ini kakaknya mau mencoba mempraktekkan. Yang pertama tadi cara berpegangnya gimana? Bentar Bu, ada yang kurang. Ya, jangan terlalu tinggi angkatnya. Nah, jangan terlalu tinggi Bu angkatnya Bu. Lah. Asoplek. Nah. Tepuk tangan. Cara ambilnya sama Bu, seperti Anda pertama tadi mengambil. Tepuk tangan gitu. Matur suwun Ibu Ustazah. Ada lagi yang mau coba kita main air. Di dalam melaksanakan tugas, bapak-bapak pemadam itu menggunakan alatnya apa saja. Gitu nanti kita kasih tahu ya. Yang pertama Pak Irfan, kita harus memakai APD, alat pelindung diri, agar dalam melaksanakan tugas tidak kepanasan, gitu ya.
Boleh yang pertama Pak Irfan bawa maju ke depan sini. Agak ke depan sini nggak apa-apa. Helmnya, sepatunya. Maaf ini tadi agak kelupaan kok malah cewek. Sana ya. Sana. Nah, adik-adik dan kakak sekalian, APD kami itu lengkap. Kalau ada kejadian, ada telepon masuk, langsung kita siap standby pakai yang pertama. Kita ada sepatu di sini. Sepatu kita ini adalah tahan panas atau api? Panas apa api? Di sini kita pakai tahan panas, tahan apinya. Bahannya tidak seperti ini. Maaf tidak kami bawa. Sepatu kami ini tahan panas. Jadi kita maju ke bara api itu aman. Nginjak paku aman juga. Soalnya di sini ada lapisan besinya. Itu yang di bawah ya. Terus ke atas ada celana. Celananya ini tahan panas juga. Jika terjadi kebakaran, kalau kita pakai ini tidak terlalu panas, tapi cuma ungkep di dalamnya. Ada baju seperti ini, ada helm yang sangat safety. Kenapa harus pakai helm? Jaga nih yang kejegloan benda-benda keras yang dari atas, contohnya genteng. Terus apa lagi? Kayu. Terus bata dan lain sebagainya. Ini kuat sekali. Ini beda bahannya dengan helm-helm yang kakak-kakak pakai waktu mengendarai kendaraan gitu, guys. Terus itu ada kacamata melindungi kita dari asap. Nah, cukup. Selain menggunakan APD, kakak-kakak juga mempunyai senjata. Kalau Pak Polisi mempunyai pistol, keluarnya peluru. Kita juga punya pistol, tapi keluarnya air. Contohnya seperti ini, adik-adik dan kakak sekalian. Ini pistol kami menyebutnya di damar itu pistol grip, ya. Ini ada cerobong. Sebenarnya sama antara cerobong dan grip ini sama. Cuma beda kegunaan. Kalau ini kami sering gunakan di dalam ruangan, ini di luar ruangan. Jika di dalam kebakaran di dalam gedung yang banyak sekali asapnya, kita gunakan ini karena ini main spray untuk ke depan untuk memecah massa asap. Dan asap. Kalau ini kita gunakan di luar ruangan pendinginan, gitu guys. Nanti boleh dicoba, boleh dipegang waktu main air, gitu guys. Ibu Pak Eko, Pak Ibu, sudah semua dikenalkan alat-alat kita? Dari sekian yang kami sampaikan tadi, ada pertanyaan sebelum kita main air? Pertanyaan ibunya tadi bila memasang tabung gas, tapi tidak bisa menyala, masih belum bisa menyala. Gini Bu, di sini ada regulator. Regulatornya di dalamnya itu ada semacam ada suara kletek-kleteknya ini. Nah, ini adalah sebagai stopper otomatisnya di dalam. Ini di dalamnya itu berbentuk gotri. Yang benar kalau sudah dipasang, namun gasnya belum bisa keluar. Kata Ibu, tapi belum bisa keluar. Ini regulatornya itu ditabut kembali, goyang-goyangkan, biar stoppernya otomatis itu biar kembali ke posisinya. Lalu dipasang lagi. Pasang regulatornya itu jangan langsung ditekan dek. Ngaten nggih Bu. Jadi ini kalau semisal pasang regulatornya ini agak susah, mungkin agak sesak, itu bisa diputar sambil ditekan sedikit. Jadi jangan ditekan, diputar sambil digoyangkan sedikit. Nah, setelah itu dikunci. Nggih Ibu. Jadi kalau seumpama sudah dipasang tapi gasnya kok belum keluar, banyak bermacam cara. Seperti ibunya tadi, gasnya digerundungkan. Ada yang dipukul-pukul selangnya. Nah, seperti itu nggih. Ada yang dipukul-pukul selangnya. Boleh dipukul selangnya tapi posisinya yang dipukul itu selangnya.
bukan ininya. Jadi posisi seperti ini, gas dinyalain di kompornya itu belum nyala, posisikan cetekannya itu nyala, terus dipukul selangnya. Pukul selangnya didengarkan di ujung kompor itu kalau sudah kosos, sudah keluar gasnya, nanti dinyalakan sudah mungkin bisa kembali. Ini Bu Ustadz tadi mengenai apa gas ya, tabung gas ya. Tabung gas kita itu SNI, standar nasional. Jadi tidak, saya selama di pemadam sudah 7 tahun belum tak pernah mendengar atau tak mengetahui tabung gas itu meledak. Tidak, itu memang sudah standar. Tapi kalau itu kan di dalamnya ada ventilnya, Bu. Ventil ya. Itu biasanya kalau kena apa sudah terbakar panas, itu ventilnya keluar. Jadi yang keluar itu ventil gas gitu. Kalau terjadi panjenengan tabung gasnya berbau, ya, bau gas, cepat-cepat saja ruangan kita buka, ya. Jendela kita buka, pintu kita buka, ya. Setelah itu kita cabut regulator, dibawa keluar. Tapi jangan sekali-kali menyalakan listrik atau memadamkan listrik, karena itu ada apinya, yeah. Saklarnya itu ada apinya. Tapi kalau itu tertutup, tidak ada keluar udaranya, gasnya, itu bisa meledak. Lah itulah yang orang-orang dikatakan gas, tabung gasnya meledak. Tapi itu sebetulnya tidak. Yaitu karena gasnya, nyun sewu, bahasa Jawa ini mulek, tidak bisa keluar, akhirnya menyalakan listrik atau mematikan listrik. Itu terjadi segitiga tadi api. Tadi ada bahan, ada panas, ada oksigen. Nah itu. Jadi kalau segitiga api itu salah satu tidak ada, tidak akan terjadi api. Suatu contoh gas tadi ini. Kalau gasnya itu sudah dibawa keluar, ya, istilah rumah dibuka, tidak akan terjadi kebakaran. Tapi kalau panjenengan gasnya berbau, tetap panjenengan menyalakan listrik, tetap meledak. Itu. Yang meledak bukan tabung gasnya, tapi uapnya gas tadi. Oke? Oh, tabung gasnya dimasukkan ke air. Oh, itu tidak, Bu. Sebetulnya itu tidak mempengaruhi. Itu. Karena tadi tidak ada unsur segitiga api tadi. Itu panjenengan kalau beli gas, ya, kalau beli gas itu yang panjenengan pilih gimana, Bu? Risikonya bagaimana, pilihannya panjenengan bagaimana? Satu, Bu, ya. Panjenengan kalau beli gas, jangan sekali-kali gasnya yang ada embunnya. Okay. Ada embun, gasnya embun. Tapi kalau cuma dingin, tidak apa-apa. Tapi kalau keluar embun, ada indikasi tabung gas itu bocor. Nah itu kebanyakan terus ditaruh di air supaya tahu, oh yang ternyata bocor. Kan keluar bentung-bentung ya itu. Tapi kalau tidak menguap, jadi jangan sampai terpengaruh sama cat ya, Bu, ya. Wah ini catnya bagus, baru, tapi ngembun, jangan diambil. Walaupun dimasukkan air dan zat. Tapi kalau masih bocor, masih keluar gasnya, Bu. Ya, keluar saja, ditaruh di luar. Ya, kan bebas terbuka sampai habis. Kalau kita di ruang tertutup, kita ambil, Bu. Ya, kita ambil keluar saja tidak apa-apa, Bu. Tidak akan meledak itu. Tidak akan meledak. Itu meledaknya tadi karena gara-gara uap gasnya tadi bocor, ya. Kan ada, Bu. Gas berbau. Itu karena pemasangan regulator tidak sesuai tepat, kena masih ada lubangnya. Yang kedua, gas kalau mau habis
Gitu. Kalau mau habis mesti berbau. Nah itu aja, cabut regulator bawa keluar. Tapi ya itu tadi, satu tidak usah panik Bu ya, tidak usah panik. Yang kedua tidak usah nyalakan lampu.